Berikan kami hati untuk menyembah-Mu Tuhan. Berikan kami hati untuk mentaati setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Mari sekali lagi saudara, katakan kepada Tuhan, beriku hati untuk menyembah-Mu, untuk menyembah-Mu. Amin. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Sekali lagi saudara, dengan penuh kerinduan katakan, beriku hati untuk menyembah-Mu Yesus. Amin. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Mari yang wanita katakan, beriku hati. Datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Oh Yesus, mengasihi-Mu. Mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari yang pria sekali lagi katakan, beriku hati. Beriku hati menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Sekali lagi sama-sama, beriku hati, beriku hati
beriku hati, beriku hati, oh, untuk menyembahmu. Beriku hati, beriku hati, sekali lagi katakan beriku hati, oh beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati Tuhan, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. jadikan kami seperti Maria yang mengurapi Engkau dengan minyak narwastu yang mahal, yang itu merupakan upah 1 tahun kerja. Kami percaya Tuhan, orang yang mengasihi Engkau akan memberikan yang terbaik, yang terbanyak, yang terbesar bagi Engkau. Namun itu belum berarti mereka memberi lebih besar daripada Tuhan yang sudah memberi. Yang terbesar bagi kami itulah korban di atas kayu salib, darah yang tertumpah hanya untuk menebus dosa kami. Manusia yang berdosa ini Tuhan hanya diselamatkan dengan harga darah yang mahal. Bukan uang seisi dunia, bukan kekayaan dunia yang melepaskan kami dari maut, tetapi hanya darah Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya ajar kami untuk sungguh-sungguh memuji Engkau, sungguh-sungguh menyembah Engkau, sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau Tuhan. Takut akan Tuhan dan berkenan kepadamu. Biarlah Roh-Mu yang kudus
ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami sehingga kami boleh berpusatkan Engkau dalam ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, semua pekerjaan setan, kuasa iblis, roh jahat yang mengganggu kami, Engkau keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Kami percaya darah Tuhan Yesus yang menguduskan kami sudah melayakkan kami melayani Engkau dan beribadah kepadamu. Amin. Ya, puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati kita. Hari-hari ini kita dekat dengan peringatan hari di mana Tuhan menjadi korban untuk segala dosa manusia. Tapi hari ini, sebelum hari itu, saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai kegoncangan. Hari ini kita mendengar tentang kegoncangan yang akan terjadi. Dunia dan langit akan goncang. Dan itu pasti terjadi. Karena yang berkata ini bukan manusia, tapi Tuhan. Jika Tuhan berkenan, di hari Jumat Agung tanggal 3 April, saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema perlindungan. Ya, supaya kita mengerti bahwa kita, tubuh Tuhan ini, tubuh Kristus, mendapat perlindungan berlapis-lapis. Sehingga di akhir zaman, di mana dunia sedang bergelora, tidak perlu kita takut. Kalau saudara belajar tentang tenda tabernakel, tudung, ya, 4 lapis. Lapis yang paling atas, tudung kulit ikan lumba-lumba, itu tebal sekali, tahan panas, tahan segala cuaca. Ya, itu yang melindungi. Yang paling atas itu Yesus Kristus di atas kayu salib. Segala apa saja ditimpakan kepada tubuhnya, supaya kita ini dalam perlindungan, jauh dari penghukuman kekal, jauh dari api neraka. Dosa kita diampuni, kita diselamatkan. Mari kita demi hari, hari demi hari menghargai korban Kristus dengan hidup yang benar, hidup yang kudus, mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia. Sebab dunia yang apa di dalamnya akan lenyap, tenggelam. Ya, sebab itu mari hari ini di tema kegoncangan kita baca Ibrani 12 ayat 26 dan 27 lebih dahulu. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Ya. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Waktu Tuhan berfirman kepada bangsa Israel di atas gunung Sinai, di mana Musa naik ke gunung untuk menerima hukum Allah, maka suaranya begitu besar, menggetarkan, sehingga orang pada waktu itu mendengar rasa takut waktu itu. Tetapi Ibrani 12 mengatakan nanti 1 hari lagi, ya, Tuhan akan menggoncangkan. Tolong dibaca sekali lagi dan perhatikan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi. Ya. Bukan hanya bumi saja. Bukan bumi saja yang akan goncang, melainkan langit juga. Langit juga akan mengalami kegoncangan. Terus ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi ada yang bisa digoncang, ya. Terus karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ada yang tidak tergoncangkan. Yang bisa goncang akan menyatakan nanti apa yang tidak bisa goncang. Saudara mau cari yang goncang, yang bisa goncang, atau yang tidak bisa goncang?
Karena Tuhan yang berkata satu hari lagi nanti aku akan menggoncangkan, bukan bumi saja. Bukan bergetar seperti gunung Sinai, mereka ketakutan, gentar dengar suara Tuhan. Tapi satu hari kelak suara Tuhan menggoncangkan langit dan bumi. Mana banyak bintang-bintang akan berguguran, kata Alkitab. Hati-hati, banyak nanti hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, umat Tuhan berguguran. Jangan kita mari kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Ya, satu kali lagi langit akan goncang, bumi goncang. Tuhan yang berfirman, tidak mungkin dusta. Kita harus belajar sekarang percaya pada Tuhan. Ya, itulah ibadah yang sesungguhnya. Kitab Hagai 2 ayat 7 juga berkata di perjanjian lama ini. Baca itu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Aku menggoncangkan sedikit lagi. Kita ada di penghujung zaman akhir. Pada pendalaman Alkitab, saya mengajarkan peta zaman, di mana hari ini merupakan hari ke-6. Ya, ada 2000 tahun zaman dari Adam sampai Abraham. Ada 2000 tahun dari Abraham sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus pertama kali. Lahir di kandang, ya, mati di Golgota, naik ke surga dan akan kembali lagi. Itu 2000 tahun. Lalu ada kerajaan 1000 tahun damai, masih di bumi. Bumi belum dihancurkan, tapi dalam keadaan damai. Ya, 1000 tahun. Petrus mengatakan bagi Tuhan satu hari sama 1000 tahun. 1000 tahun sama satu hari. Seperti Allah bekerja pada awalnya 6 hari kerja, menjadikan alam semesta, langit dan bumi, semua ciptanya sungguh bagus, dan sampai kepada ciptaan manusia Adam. Lalu Tuhan berkata, inilah ciptaan yang terbaik. Dari semua ciptaan, langit, bumi, laut, ikan, binatang, tidak ada yang menyamai ciptaan Tuhan yang terbaik, manusia. Adam diciptakan serupa segambar Allah. Luar biasa. Serupa segambar, sama. Hanya beda, yang satu pencipta, yang satu oknum yang dicipta. Tapi ketika Adam mendapatkan istri, karena Tuhan melihat tidak ada binatang yang cocok bagi manusia. Begitu banyak binatang, Tuhan bilang tidak cocok. Tapi sudah tahu di dalam perjanjian lama, begitu bejatnya manusia. Ada manusia bersetubuh dengan binatang. Dan ini satu kekejian yang luar biasa. So, jangan pikir sekarang di dunia sekarang ini tidak ada. Ada. Saya tidak melupakan tahun 1983. Seorang hamba Tuhan yang waktu dia remaja muda berkelamin dengan binatang. Hamba Tuhan ini pernah saya layani sebagai kaum muda di gereja saya waktu saya masih di Makassar. 1983, setelah 7 tahun hidup dengan kebejatan, anak seorang pendeta, anak seorang gembala, bisa hidup seperti itu, tapi main musik di gereja. Hati-hati ya, main musik. Melayani Tuhan itu baik, tapi hati-hati. Ini main musik di gereja. Coba,
1983, pendeta almarhum, pendeta Totis dari Belanda, KKR seminggu di Makassar. Dia hadir di situ. Dan firman Tuhan disampaikan, maka dia diinsafkan oleh Roh Kudus. Dia dalam keadaan dosa, melayani tapi dosa. Bisa begitu? Banyak sekarang, banyak. Tunggu hati-hati ya. Ini firman buat saya. Ya, banyak melayani tapi tidak berkenan. Aku tidak kenal kamu, kata Tuhan. Loh, tidak dikenal. Coba. Aku yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi aku tidak kenal kamu. Aku yang bernubuat, tapi aku tidak kenal kamu. Aku yang ngusir setan, setannya lari, tapi aku tidak kenal kamu. Silakan. Tuhan mengenal siapa? Yang mengenal orang yang melakukan dan mengasihi firman-Nya. Itu dikenal oleh Tuhan. Jadi tahun 83, ketika altar call, orang muda ini maju. Orang muda remaja. Dia pergi kepada Bapak Pendeta Totis almarhum. Dia mengaku semua dosanya, kesalahannya. Waduh, armada. Kemudian dia menjadi hamba Tuhan. Tahun 2016, kita di sini mengadakan fellowship. Saya undang Pendeta Paulus Budiono dari Surabaya. Saya berdua jadi pembicara di tempat ini. Dan hamba Tuhan ini ada duduk, tempatnya di situ. Saya masih ingat tempatnya duduk di sebelah sana. Lalu kami kumpul kaum bapak. Dan dia didoakan ulang tahun. Masih muda, belum tua sekali. Masih muda. Ya, dia meninggal dunia. Habis 2016 datang di sini, dia kemudian meninggal. Pernah jadi gembala. Coba, langit bumi goncang, semuanya goncang. Kita butuh apa kalau kegoncangan? Perlindungan. Perlindungan berlapis-lapis atas tabernakel. Apa itu tabernakel? Tempat kediaman Allah di bumi yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Musa naik ke gunung Sinai dan menerima apa gambarnya untuk dibangun di bumi. Musa diperlihatkan contoh, lalu turun membangunnya bersama bangsa Israel. Selama saya lahir baru bertobat sampai hari ini, saya dituntun oleh pengajaran ini dan saya merasakan kalau tidak, saya tidak bisa jadi orang yang belum sempurna, jauh dari sempurna. Tapi sampai hari ini hidup takut akan Tuhan dan hidup benar. Ya. Banyak orang sudah tinggalkan ini. Ini gambar. Tolong baca dulu Keluaran 25 ayat 8. Kita baca dulu ini ya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, Ya. supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, Ya. demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi Musa naik, dikasih lihat contoh, hebat termasuk. Cuma melihat begitu. Lihat, sudah, turun, bangun. Tempat kediaman Allah. Adam dapat istri salah.
Kemudian Adam diusir. Hati-hati istri-istri, perempuan-perempuan. Kalian bukan disudutkan, tapi awal daripada kejatuhan manusia, perempuan. Perempuan yang lebih dahulu tergoda. Karena itu Tuhan ajar. Tidak boleh perempuan memerintah suaminya, ngatur suaminya, bukan kepala dia. Tuhan tidak menyudutkan perempuan, tapi kaum lemah ini dilindungi Tuhan justru. Nah, Hawa ini jatuh, ambil buah, dilarang. Berdialog dengan ular yang adalah setan, tapi tidak tahu firman dengan baik. Dia menambah dan mengurangi, kalau saudara baca. Banyak kata yang dikurangi, banyak kata yang ditambah. Yang tidak perlu, yang tidak ditulis tidak difirmankan oleh Tuhan kepada Adam. Jadi dalam mendengar firman, hati-hati. Jangan menambah, jangan mengurang. Maka Wahyu katakan, pasal 22, yang menambah dan mengurang akan banyak malapetaka, penghukuman. Ya. Tabernakel adalah kita sekarang, tempat kediaman Allah di sini, di dalam hidup saya. Bukan hanya jadi orang Kristen. Kita bukan hanya beragama Kristen, tapi kita harus menjadi tempat kediaman Allah. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah yang kudus? Bait Allah yang diperoleh dengan darah yang mahal. Itu hidup kita. Tidak boleh dikasih masuk asap. Asap apa? Rokok. Itu membunuh tubuh ini dengan nikotin. Mencemari. Tidak boleh minum minuman keras, alkohol, merusak. Tidak boleh sembarangan dengan tubuh ini. Karena ini bukan milik kita, miliknya Tuhan. Yang dibayar mahal, lunas di atas kayu salib. Kalau kita mau memperingati hari kematian Tuhan, mari kita dengar dari awal tadi. Perhatikan, jaga hidup ini. Tolong dibaca 1 Korintus 6, ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Nah, tubuh ini bait, rumah Roh Kudus. Roh Kudus Allah yang diam. Terus? Yang diam di dalam kamu. Ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Yang kita dapatkan dari Allah itu Roh Kudus. Ini zaman Roh Kudus pada Bible Study saya katakan. Ini zaman Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan matikan Roh Kudus dalam hidupmu. Lanjut. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu itu bukan milikmu lagi. Hidup ini bukannya aku lagi. Terus. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, lunas dibayar. Dengan apa? Darah. Lanjut. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini Tuhan harus dimuliakan. Tuhan tubuh kita ini dimuliakanlah. Tuhan dalam hidup ini. Karena itu nanti kita dengar tentang perlindungan yang berlapis-lapis. Orang percaya yang hidup benar dan kudus tak usah takut dan tak usah khawatir. Tuhan sumber perlindungan. Amin. Jadi nanti akan terjadi kegoncangan. Kegoncangan akan terus melanda dunia sampai punah. Bukan hanya bumi goncang, langit juga goncang. Yang paling penting jangan goncang imannya orang Kristen di masa krisis sulit seperti hari-hari ini.
Jangan gelisah hatimu. Tuhan pelihara kita. Ya. Jadi saya baca tadi Ibrani 12 ayat 26-27. Ada dua kerajaan. Yang satu goncang, yang satu tidak. Yang satu kerajaan dunia, dunia goncang. Yang satu kerajaan Allah, tidak pernah goncang. Saudara mau pilih kerajaan dunia, cinta dunia, hidup duniawi, atau mau cinta Allah, hidup seperti Allah mau. Terserah kita. Ya, hari-hari ini kita diperhadapkan. Kalau saudara baca baik-baik, bahwa nanti akan terjadi kegoncangan. Ayat 27 mengungkapkan satu kali lagi. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Apa yang bisa digoncang? Terus, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, supaya tinggal tetap apa yang tidak pernah bisa goncang. Ya. Lalu kita baca ayat sebelumnya, ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ini yang paling penting, tidak menolak Tuhan dan tidak menolak firman yang disampaikannya. Lanjut. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ya. Jadi firman Allah di dunia ini manusia-manusia fana yang menyampaikan. Tapi oleh Dia yang berfirman dari atas. Orang Kristen, apa yang harus dilakukan? Tahu ini goncang, tahu ini tidak goncang. Mana yang mau dicari? Mana yang mau dimiliki? Kerajaan Allah yang tidak goncang atau kerajaan dunia? Dunia ini goncang. Tuhan berkata dalam Matius, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku tidak akan lenyap. Matius pasal 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, orang Kristen tidak suka perkataan Tuhan. Orang Kristen lebih suka banyak dapat doi. Orang Kristen lebih suka banyak kekayaan yang fana. Orang Kristen lebih suka kumpul emas-emas. Sampai ibadah dilupa. Karena kejar keuntungan. Coba. Orang-orang seperti ini nanti habis. Tenggelam bersama dunia yang goncang. Makanya Tuhan ingatkan kita, jangan cinta dunia. Dunia itu berisi 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Semua ini berasal dari dunia dan dunia sedang lenyap. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Dunia lenyap. Jangan cari dunia, jangan kejar dunia. Kejar firman, cari kebenaran itu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam. Terus, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Kasihnya Bapa tidak ada. Lanjut. Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua yang di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ingin dan sombong. Terus, bukanlah berasal dari Bapa, tidak berasal dari Bapa-Ku di sorga, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dan dunia sedang lenyap. Itu yang goncang.
Jangan cari dunia. Dunia sedang goncang dan akan goncang. Memang tidak dapat dipungkiri. Akibat mata yang terlalu banyak tertuju kepada komputer, smartphone, layar TV, membuat banyak orang masuk dalam cengkeraman dosa. Apa itu? Materialistis. Ini zaman akhir. Dosa materialistis. Kalau sudah punya banyak, mau lagi, dan sudah punya mau lagi banyak, maka sombonglah dia. Angkuh. Padahal tidak ada satupun yang kita punyai bisa kita pegang. Loh, masa ya? Iya. Saya sudah saksikan pada ibadah PA tanggal berapa itu, bahwa dunia ini ya tinggal sedikit sementara, waktu ini hanya sisa. Saya saksikan keluarga kejar uang, sampai dia mengejek iparnya itu. Kamu ini sudah katanya bertobat, tapi hari-hari di gereja cuma sembahyang apa? Di gereja ada buka gereja jam 10 sembahyang, banyak orang datang. Ya, saudaranya suka datang sembahyang. Saya juga ada di situ. Nah, diejek-ejek. Mau apa? Uang jatuh dari langit ya? Hah? Tidak lama, usia 40-an lebih, 45 kah? 44. Stroke. Tidak bisa jalan, stroke. 40-an, bukan 60-an. Stroke. Akhirnya apa? Dibawa ke gereja, didoakan. Puji Tuhan, saya melihat dengan mata kepala. Sembuh total. Keluar dari kursi roda, jalan seperti biasa. Wah, rajin sekali ke gereja, rajin beribadah, mau cari firman. Sampai ibadah kaum muda pun dia duduk di situ, duduk dengar. Coba. Kalau bisa kaum wanita pun dia hadir duduk di situ. Tapi dengan berjalannya waktu, dia mundur. Lupa ke gereja, cari dunia. Akhirnya stroke kedua kali. Dan saya mengunjungi dia di kamar ICU di rumah sakit. Setengah jam sebelum Tuhan panggil. Dalam keadaan susah napas. Sudah taruh oksigen, masih susah napas. Dia bilang sama saya, John, kalau saya sembuh, saya jadi pendeta ya. Oh ya, bagus itu. Jadi pendeta seperti kamu ya. Seperti kamu, tinggalkan semua usahamu. Oh ya, bagus. Tapi Tuhan tidak kasih dia kesempatan. Cuma bertobat, minta ampun, dan dia diselamatkan. Dia mengakui semua salahnya. Yang kadang susah napas. Susah bicara. Tapi akhirnya dia tarik napas, selesai. Masih banyak ada waktu untuk mengaku salah, mengaku dosa, memperbaiki. Tapi tidak punya kesempatan. Saudara dan saya punya kesempatan. Tuhan sudah berfirman. Dan saya percaya Tuhan dapat dipercaya. Satu kali lagi aku menggoncangkan bumi dan langit. Langit pun bintang berguguran. Ini goncang. Kenapa saudara cari yang goncang? Tidak mengejar kerajaan yang tidak goncang itu. Tidak mau cari firman. Nanti firman tidak ada.
Sekarang ada. Sekarang Tuhan bukakan firman. Nanti firman tidak ada. Orang PA tidak ada lagi. Orang hari Minggu ibadah umum tidak ada firman. Sekarang ada. Tidak datang. Saya sangat bersyukur berulang saya saksikan ini. Selesai saya bertobat. Saya berubah jadi manusia baru. Dan saya tidak pusing lagi semua. Kalau sudah hari jam ibadah. Saya dilatih ibadah Selasa itu. Rabu kalau di Makassar dulu. Doa penyembahan. Ya. Ibadah pendalaman Alkitab. Hari Jumat di gereja saya tidak pernah tidak hadir. Sudah duduk. Semua dengan anak-anak. Luar biasa. Sampai hari ini. Minggu. Saya sudah berulang, saudara mungkin sudah capek dengar. Saya bilang, orang nyodori uang pun saya bilang, sorry. Saya mau ke ibadah. Loh, Pak Hajinya kaget. Biasanya orang Kristen hari Minggu ibadah. Kok ini bukan hari Minggu? Ya, ini hari saya belajar Alkitab, Pak Haji. Ya. Sampai akhirnya Tuhan bilang, John, selesaikan semuanya. Layani aku full. Disitulah saya diuji 2,5 tahun tidak mau. Itulah saya sudah buat banyak Tuhan. Saya sudah memberi banyak. Saya sudah mengembalikan milik Tuhan saya. Cukup banyak. Saya sudah memberi persembahan untuk pembangunan gereja. Untuk keperluan-keperluan pekerjaan Tuhan. Sudah saya lakukan persembahan khusus. Apalagi yang kurang Tuhan. Semua mas-mas kawin. Tidak ada lagi satu. Istri saya bilang, Papa, saya tergerak untuk memberi gereja ini persembahan. Mas kawin, semua itu kita kawin. Semua itu dikasihkan. Tidak ada sisa. Cukup. Tidak, Tuhan bilang, aku mau hidupmu. Tuhan mau hidup saya dan hidup saudara. Semua yang kita bisa persembahkan, kita berikan, itu cuma pemberian dari Tuhan, dari Dia, oleh Dia, kembali kepada Dia, bagi segala kemuliaan Tuhan. Ya, saya bilang banyak orang Kristen justru mengejar uang banyak yang membuat duka cita. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan, akarnya segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang. Uangnya sih tidak salah. Yang penting kita jangan jadi hamba uang. Gunakan uang itu untuk hal-hal yang berguna. Terus, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu karena memburu uang. Saudara tidak pernah alami. Ini haji di depan taruh uang. Saya bilang maaf, saya mau ke tempat ibadah. Tuh, coba. Oleh memburu uang. Ya. Jadi kalau sudah mau jam ibadah doa, ibadah biasa berdoa, Tuhan, jangan kirim berkat jasmani ini. Biar saya cepat-cepat selesaikan usaha, pergi ke gereja. Sudah. Dan duduk di gereja, asik sekali. Terkadang saya dicari di kantor, tidak ditemukan. Tidak seperti sekarang ada HP, dulu tidak ada. Orang cari-cari saya bingung, di mana saya? Astaga, di gereja. Sendiri tidak ada ibadah. Di situ saya sembahyang sendiri. Saya bercakap-cakap dengan Tuhan.
Jangan mengejar uang. Jangan abaikan firman. Firman berkata, nanti langit dan bumi goncang. Suaranya, itu suara Tuhan, itu firman yang banyak tidak mau disukai oleh manusia. Apalagi kalau itu menghantam dosa, menghantam kelemahan kita, memperbaiki kelakuan kita, orang tersinggung. Saya justru tidak. Saya menangis. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1 dan ayat 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini sekarang ini, masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Cinta diri. Dan menjadi hamba uang. Budaknya uang. Ini zaman akhir. Kerja, nanti ibadah gampang. Sekarang banyak YouTube. Itu beda. Ya. Beda, saudara. Walaupun itu juga masih bisa memetik firman Tuhan. Tapi Tuhan ingin kita berkorban. Mempersembahkan tubuh. Sebagai persembahan yang hidup, berkenan, kudus. Untuk datang beribadah. Melayani itu ibadah. Bukan di rumah. Ketika kita dengar khotbah dari YouTube, itu lain. Kita tidak sedang beribadah. Mungkin kita sedang makan roti. Ya, mungkin sedang apa sambil dengar itu semua, makan nasi sambil dengar. Jadi kalau beribadah beda, saudara. Beda. Ya. Karena itu Tuhan bilang kita tidak mungkin berkenan kalau tidak pilih salah satu. Yang goncang atau yang tidak. Uang atau Tuhan. Tidak bisa dua-dua. Matius 6 ayat 24. Tidak bisa dua-dua. Harus pilih salah satu. Yang goncang atau yang tidak. Tidak bisa dua-dua. Tidak bisa. Silakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dia benci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Tidak indahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tidak mungkin. Uang dan kalau saudara bisa melayani pekerjaan Tuhan, itu jangan ditinggalkan. Apalagi untuk mencari uang. Ya. Cari Tuhan, kejar Tuhan, kamu dapat semuanya. Sebab di dalam Tuhan semuanya ada. Katakan amin. Jangan tinggalkan ini. Tuhannya ditinggalkan, pelayanannya ditinggalkan. Cari dunia. Sampai di luar pulau, di luar kota, di luar negeri. Saudara nanti kecewa. Jangan ya. Jangan. Jadi pilih yang goncang, yang tidak. Nah, kalau saudara mau memilih yang tidak goncang, maka kita akan melakukan Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, luar biasa ini. Terus, marilah kita mengucap syukur. Nah, Tuhan ajar apa? Yang mau menerima kerajaan yang tidak goncang, pertama-tama mengucap syukur. Terima kasih, bangun pagi, nafas masih ada, terima kasih. Terus, dan beribadah kepada Allah. Lalu beribadah. Mengucap syukur, beribadah, ya, terus menurut cara yang berkenan kepadanya. Ya. Dengan hormat dan takut. Ya, dengan hormat dan takut. Setiap orang punya berkat sendiri. Ya,
Setiap orang punya berkat. Ukurannya ini, kamu. Ukurannya dia itu. Tidak usah iri. Tidak usah mesti, aku mau seperti orang itu. Tidak. Mau kejar pun kalau memang cuma itu. Apa yang paling penting? Bersyukur. Masih bisa makan nasi putih. Nggak ada lauknya. Pakai kecap. Masih puji Tuhan. Gimana saudara? Betul ya? Makan nasi putih. Pakai kecap. Ya. Jadi mesti bersyukur. Tidak usah iri. Tidak usah mau, aku ingin seperti dia banyak uangnya. Belum tentu. Masih ingat Tuhan yang pergi itu memberi pada 3 orang tidak sama jumlah. Yang 1 5 talenta, yang 1 2 talenta, yang 1 talenta. Ukuran saya dengan hamba Tuhan lain tidak sama. Tapi saya syukuri saya bisa hidup melayani, bukan ukuran besarnya pekerjaan saya lakukan. Apa yang Tuhan percayakan, itulah. Syukuri berkat yang ada. Jangan cemburu sama orang yang diberkati. Jangan fokus materi dan jangan fokus uang. Itu saja. Fokus kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Apa itu kerajaan Allah? Bukan bicara kekayaan, bukan bicara makanan, bukan bicara minuman. Tapi kerajaan Allah adalah terdiri kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus. Itu yang dikejar. Kebenaran itu apa? Firman. Damai sejahtera apa? Kalau kita melakukan firman. Ya toh? Kalau orang tidak melakukan firman, dituntut oleh Tuhan, nggak punya damai kalau tidak mau melakukan, sampai kita mau melakukan. Apalagi zaman Roh Kudus ini, sukacita. Makan nasi putih, sukacita. Ngelihat anak bisa besar, puji Tuhan. Ya. Tolong dibaca itu Roma 14. Mungkin bagus Alkitab kita baca supaya Anda membuktikan ini bukan perkataan saya. Perkataannya Tuhan yang saya salin, yang saya bacakan untuk saudara dan saya. Ya. Roma 14. Ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan. Bukan soal makan. Terus? Dan minuman. Soal minum. Tetapi soal kebenaran. Soal kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Terus? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Kapan? Kalau kita taat. Terus? Dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada sukacita sesudah kita taat. Sukacita Roh Kudus. Apa kebahagiaan kita? Kerajaan Allah tidak tergoncangkan ada dalam hidup. Apa itu? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Ya, jangan duka citakan Roh Kudus. Roh Kudus bisa diduka citakan. Jadi saya katakan tidak semua orang berkatnya sama. Tak usah cemburu. Ya, kalau uang biarpun orang tidak jadi orang Kristen bisa banyak uang. Betul ya? Betul ya? Iyalah. Orang tidak percaya Tuhan Yesus pun bisa punya banyak uang. Maka lebih banyak uangnya dari kita ini. Tapi itu bukan ukuran Tuhan. Tuhan ingatkan 1 Timotius 6 ayat 17. Mari baca. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Peringatkan orang-orang berduit di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Jangan sombonglah.
Terus? Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Kenapa kekayaan tidak tentu? Karena nanti kalau langit dan bumi digoncangkan, termasuk itu goncang, gak bisa dipegang. Terus? Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya, Allah, kerajaan Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita memberi kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Ukurannya tidak sama. Tidak usah cemburu, tidak usah mengejar. Yalah, ukurannya tidak sama. Kalau Tuhan cuma kasih kita seperti ini, ya seperti itu. Syukuri. Aku mau seperti dia. Enggak lah, ukurannya dia itu lain. Ukuran saya lain. Tidak usah cemburu, tidak usah iri hati. Apa yang harus kita syukuri. Ada yang satu yang saya ingin beritahu saudara. Yang pasti, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bilang amin. Lo tidak pernah. Sampai putih rambut, sampai masa tua, aku gendong kamu. Nah ya, waktu kita sudah jalannya tidak kuat, digendong. Waktu rambut sudah putih, aku tidak tinggalkan. Coba, Ibrani 13 ayat 5. janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. jangan jadi hamba uang. Cukup bersyukur. Bersyukur selalu. Terus. Karena Allah telah berfirman, Allah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aminkan saja. Aku sekali-kali, Allah berfirman, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Langit dan bumi goncang. Langit dan bumi lenyap. Kata Matius 24. Kalau tidak salah. Tapi firmanku tinggal tetap sampai selamanya. Waktu saya baru bertobat dan lahir baru, rumah saya tidak jauh dari masjid. Dan pagi-pagi sekali ketika kita juga bangun untuk berdoa, sembahyang, bunyi dari menara masjid dengan corongnya. Saya dengar, langit dan bumi akan lenyap, tapi firmanku tinggal. Loh, ada juga di sana. Persis. Anak-anak Abraham. Yalah. Yang paling susah kalau orang Kristen merasa aku anak Abraham, anak perjanjian dari Ishak, tapi nggak percaya. Aku sekali-kali Allah berfirman tidak meninggalkan. Yang paling menyedihkan orang Kristen tidak suka firman, tak suka dengar, tak suka baca, tak suka. Ya. Sedih sekali. Ya. Mari kita bersyukur masih bisa dengar firman Tuhan. Kejar itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran. Apa itu? Firman. Firman itu kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Firmanmu adalah kebenaran. Tapi orang Kristen tidak suka roti hidup. Sukanya roti keju, coklat yang besok dibuang ke jamban. Tapi roti hidup ini dalam ibadah itu kita disuguhkan, kita sampai puas makan. Kok kita tidak mau? Coba saudara, sekarang dunia lagi goncang atau tidak? Goncang. Saya dikasih ingat anak-anak di WA. Papa isi minyak terus. Saya bilang, kamu khawatir apa? Indonesia masih belum kekurangan minyak. Sekarang krisis di Filipina.
kemana? Nanti saya jadi orang kaya kalau saya pergi luar negeri. Siapa bilang? Jangan-jangan seperti Yunus. Disuruh mau ke Niniwe, lari ke Tarsis. Akhirnya dibuang ke laut. Untung Tuhan masih kemurahan, kasih mulutnya ikan, tangkap masuk perut. 3 hari, 3 malam. Coba saudara. Karena ini semua goncang, krisis. Mau kemana kita? Di Tiongkok aman? Tidak. Di Jepang aman? Tidak. Di Australia aman? Tidak. Di Indonesia aman? Juga tidak. Sebab bumi sedang bergoncang. Tunggu sedikit waktu langit. Banyak bintang berguguran. Anak Tuhan berguguran. Mari kita belajar bersyukur. Beribadah. Lebih rajin beribadah. Lebih rajin melayani. Tolong kita baca lagi itu Ibrani 12. Ayat 28. Ini yang harus kita tahu kalau kita terima kerajaan yang tidak goncang. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Karena kita menerima kerajaan tidak goncang, marilah kita mengucap syukur atau mengucap syukur yang pertama. dan beribadah kepada Allah. Beribadah, rajin beribadah, tidak abaikan, tidak Senin Kemis. Terus Menurut cara yang berkenan kepadanya, ya, dengan hormat dan takut. orang ibadah itu hormat, takut, sebab langit dan bumi akan lalu. Jadi cari itu firman selama masih ada. Amos 8 mengatakan nanti tidak ada firman. Tolong dibaca dulu Matius 24 ayat 35. Sekali lagi baca itu. Langit dan bumi akan berlalu, Ya, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. perkataanku, firmanku tidak berlalu. Mau cari yang berlalu atau yang tidak? Harganya firman itu mahal. Mahal nanti. Amos 8 ayat 11. Baca saudara. Ini perkataanku tidak lalu. Sesungguhnya waktu akan datang, Nanti sesungguhnya itu waktu akan datang. demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, aku akan kirimkan kelaparan ke negeri ini. bukan kelaparan akan makanan, Bukan lapar makan, dan bukan kehausan akan air, ya. melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Orang nanti cari firman. Mau dengar firman. Di mana ya pendeta itu ya? Sudah diangkat Tuhan. Mana ya Alkitab ya? Tidak ada yang bimbing saya. Gimana saya ngerti ya? Roh Kudus sudah tidak ada. Ini zaman kemurahan. Hargai. Terus Mereka akan mengembara dari laut ke laut, ya, dan menjelajah dari utara ke timur ini untuk mencari. saya catat ini, saudara. Saya garis bawahi, tapi di Alkitab yang lama. Sayang Alkitab lama saya tidak bisa lagi dibawa. Usianya 50 tahunan lebih, robek-robek sudah. Kadang dia hancur sendiri. Ya, tapi saya tulis. Waktu saya ikut KKR 1983, almarhum pendeta Totis dari Belanda. Saya tulis di samping, tanggal 23 Juni 1983. Ini Amos. Sejak saya tahu itu, saya kejar kebenaran firman Tuhan. Kalau saya tidak punya firman, saya sujud sampai kepala di lantai. Tuhan tolong saya. Beri firman-Mu dalam hidup saya. Manusia tidak hanya hidup dari nasi, roti keju, coklat, tidak. Hidup dari apa? Perkataan Tuhan yang hidup.
Cari itu firman. Baca itu terus. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur Ya. untuk mencari firman Tuhan, Ya. tetapi tidak mendapatnya. Tidak ada firman lagi. Sekarang masih ada. Nanti tidak ada. Ayat 13-14. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik Ya, dan anak-anak teruna Ya. karena haus. semuanya akan haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, Haidan, Ya. serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Barseba. Ya. Mereka itu akan rebah dan tidak akan Tidak bangkit, bangkit lagi orang muda. Orang muda. Cari Tuhan, kamu akan hidup. Cari firman. Orang tua yang bijaksana membawa anaknya kepada firman. Saya selalu bagikan firman. Walaupun anak saya semua sudah punya gembala masing-masing. Saya kasihkan firman Tuhan. Saya kasihkan khotbah saya. Saya kasihkan cucu-cucu saya. Ini harta. Harta terpendam yang mesti digali. Harta yang tersimpan. Harus disimpan dalam bejana tanah liat. Ini tanah liat, ini harta, pindahkan. Itu kekayaan. Bukan duit. Duit bisa habis, bisa ditipu, bisa hilang. Saudara bisa tinggalkan. Makanya Tuhan ingatkan, dunia bisa goncang, jangan cari itu. Jangan tinggalkan pelayanan. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya. Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat apa? Terbukti. Siapa yang dalam kesesakan? Sulit. Ekonomi sulit. Tuhan. Penolong. Penolong. Yang dapat diandalkan. Yang dapat diharapkan. Sampai masa tua. Sampai putih rambut. Tuhan gendong. Ya. Terima kasih Tuhan. Baca lanjut. Sebab itu kita tidak akan takut. Tidak usah takut. Sekalipun bumi berubah, Sekalipun bumi goncang, sekalipun gunung-gunung goncang, sekali gunung-gunung goyang, di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, ya, sekalipun gunung-gunung goyang Itu oleh nanti. geloranya. itu nanti jadi. Tapi Tuhan sangat bisa diharapkan. Luar biasa Tuhan, baik untuk kita. Kenapa kita tidak boleh harap dunia? 1 jam saja. 1 jam habis. Sekarang krisis di mana-mana. Mau pergi di sana, krisis. Pergi di sana, krisis. Tinggal di tempatmu, Tuhan pelihara. Sehingga kita bisa nyanyi, ku tahu dia pelihara saya. Oh, kami cuma 2 orang, anak-anak jauh. Siapa yang pelihara saya? Tuhan. Siapa yang jaga kami? Tuhan. Setiap kali saya di ulang tahun, saya cari orang tua yang juga tua, yang mendoakan saya. Di sini biasa, dulu ada ibu Oma Yohana,
Udah pindah Jakarta. Kemudian pindah, ada ibu siapa dipanggil? Mamanya Samson. Yang saya doakan saya. Apa yang saya mohon dari Tuhan? Aku masih ingin berbagi firman, masih ingin melayani. Kasih hidup sehat Tuhan. Bukan kekayaan, bukan uangmu yang ku cari. Ku ajarkan bagaimana engkau nanti selamat dari kegoncangan. 1 jam. Nggak lama 1 jam. Dunia yang digambarkan seperti bubble besar. Ini ayat terakhir. Wahyu 18 ayat 6 sampai 8. Baca saudara. Tidak ada yang bohong dari Alkitab ini. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari. Nah, 1 hari saja malapetaka. Terus? Yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Ya. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Luar biasa ini bubble. Ini gambaran dari dunia ini. Jatuhnya dunia, hancurnya dunia. Kerajaan yang bisa goncang. Ya, terus. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Terus mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar. Nanti kalau ada waktu saya sampaikan ini mengenai Babel. Tuhan izinkan. Babel ini gambaran dari dunia yang nanti dikuasai oleh iblis. Banyak orang Kristen tidak tahu ya. Tuhan Yesus dicobai waktu lapar, puasa. Datanglah setan. Jadikan batu, jadikan roti batu ini. Manusia tidak hidup hanya dari roti, dari roti, tapi dari setiap kata firman Allah. Diangkat ke atas hubungan bait Allah. Jatuhkan dirimu. Tuhan bilang jangan cobai Tuhan. Diperlihatkan kemuliaan dunia. Aduh, kemuliaan dunia. Sembah aku, maka semua aku berikan. Banyak orang Kristen jawab amin. Mau sembah setan. Tuhan bilang apa? Enyahlah engkau. Kau hanya bisa menyembah Allah. Dunia dalam kemuliaan 1 jam. Baca lanjut sampai ayat lanjutnya. Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakiman. 1 jam habis semua. Ayat 11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Oh, nanti semua orang dagang habis. Nggak ada. So percaya Alkitab, firman Allah, nggak mungkin salah. Mari kita kejar Tuhan. Ya, jangan mengumpulkan harta di bumi. Alkitab mengatakan di bumi ngengat karat pencuri, pencuri datang mencuri dan bongkar. Kumpulkan bagimu harta di sorga. Itu lagu waktu saya masih remaja, saya di Surabaya. Tante saya selalu nyanyi itu. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Ikut Yesus hidup yang kekal. Langit dan bumi goncang. Mari kita terima kerajaan tidak goncang. Mau menyembah Tuhan? Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita renungkan dulu firman. Remanya apa yang kita dapat tangkap. Kalau saudara baca Alkitab, saudara sedang baca huruf yang mati. Ketika saya baca Alkitab, saya baca huruf yang mati. Tapi kalau saya hidup dalam Roh Kudus, Roh Kudus yang menimbulkan huruf mati jadi huruf hidup. Rema.
Kalau saudara dengar firman khotbah manusia, harus mendapatkan remahnya. Apa kata Tuhan, pesan Tuhan kepada engkau? Orang muda, hargai firman Tuhan, karena selalu tidak satu hari kelak banyak orang muda rebah. Terlambat, sekarang belum. Langit dan bumi goncang. Tempat pelindungan kita, tempat harapan saya dan saudaranya Tuhan, firman Allah. Angkat tanganmu, ucapkan kata menyembah Dia. Terima kasih hari ini saya diingatkan Tuhan. Betapa fananya manusia, embusan nafas. Betapa dunia ini seperti tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengasihi Engkau. Tolong kami untuk memperbaiki hidup kami sekarang ketika masih ada waktu. Haleluya, haleluya. Jangan tunggu waktu tidak ada. Jangan tunggu semua goncang. Haleluya. Berkata-kata dengan Tuhan. Berkata-kata kepadanya, Bapa, Engkau sungguh baik memberitahukan kami. Ilmu di dunia kami perlu tuntut, tapi pengkhotbah mengatakan banyak membaca, banyak belajar, sia-sia. Tapi takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kau beritahukan kami apa yang akan terjadi dengan dunia. Dan sekarang nampak dunia di ujung perang-perang, manusia akan menghabiskan diri sendiri. Mari kita melakukan Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan di dalam kebenaran. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur kita yang menerima kerajaan yang tidak goncang. Yang Kau beri tak habis-habis, tak habis-habis. Rahmat dan kasih dan rahmat-Mu.
selalu baru, dan tak pernah terlambat bertolong. Dia sangat bisa diandalkan, tidak pernah terlambat sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang kau beri, hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setiamu, oh Rabaya Syakala Bayalabasa, oh Karabasa Karabayalabasa. Ku naikkan syukurku buat hari, naikkan syukur. Kita terima kerajaan yang tidak goncang, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setiamu, setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukur. Siapa yang mau bersyukur? Nafas ini, kerajaan yang tidak goncang, oh Rabasakala tiada wasakala bayalabasa. Firman-Mu emas dalam hidup kami, selalu baru. Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Oh Rabasakala bayalabasa. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur dengan hati yang bersyukur. Bisa dengar firman, bisa dinasehati Tuhan, diajari. Ini kemurahan Tuhan. Orang-orang muda sudah dengar Amos 8. Orang muda yang tidak memperhatikan firman. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Dia bisa diandalkan. Besar setiamu Rabasakala di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu. Katakan sekali lagi, besar, besar setiamu. Sekali lagi katakan, besar setiamu Tuhan. Setiamu sepanjang hidupku, sepanjang hidupku.
menyembah-Mu Tuhan. Engkau layak ditinggikan, disembah. Oh Bapa Surgawi, haleluya, yang dapat diandalkan. Haleluya. Beribadahlah sungguh, carilah firman. Nanti firman tidak ada lagi, nanti dunia akan goncang. Di mana kita berpijak? Tuhan tidak dusta, firman-Nya dipercaya. Buka mata hati kami Tuhan, agar kami mendengar dan membaca Engkau dari firman-Mu, agar jemaat ini sadar, insaf sebelum terlambat. Jangan kejar uang, harta. Kita mesti hidup, kita mesti menafkahi hidup kita, tapi jangan itu yang utama. Besar setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Emas-emas yang kita punya nanti berkarat. Itu dikatakan oleh Yakobus. Tuhan memberitahu kita begitu banyak. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat lagunya lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan persembahkan syukur sebagai korban yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah, dan rahmat menolong. Besar setiap-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setia, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terlalu baik, terlalu baik. Angkat tangan dua-dua. Terlalu baik Bapa, terlalu baik. Angkat tangan dan terima berkat, berkat yang berlimpah-limpah, berkat dari Bapa
Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita adalah orang yang diberkati, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, tidak kena bencana dunia. Terimalah berkat Tuhan, jadilah berkat, jadikan segala bangsa murid Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Semua yang terima berkat sama-sama katakan amin, amin.